Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel Sang Penakluk rahimakumullah dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Al-Fakir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Al-Fakir ingin merespon sebuah pertanyaan yang dikirimkan kepada Al-Fakir terkait menu buka puasa yang harus kita santap terlebih dahulu sebelum makanan-makanan yang lain. Pertanyaannya demikian, bagaimanakah hukumnya buka puasa dengan selain kurma? Dalam kurung es campur, kue, kolak, teh, dan lain sebagainya. Apakah masih mendapatkan kesunahan Nabi? Karena ada yang mengatakan bahwa selain daripada kurma, manis-manisan yang lain seperti es dan lain sebagainya itu tidak mendapatkan kesunahan dari Nabi Muhammad SAW. Baik, pemirsa Sang Penakluk rahimakumullah. Pertama, saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Kana Nabi SAW yuftiru ala rutubatin qabla ayyusalliya. Bahwa beliau Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan salat, beliau berbuka puasa dengan rutub, dengan kurma basah. Fa in lam yakun rutubatin fatamratin. Kalau beliau tidak menemukan rutub, maka beliau berbuka puasa dengan tamrun, dengan tamar, dengan kurma kering. Fa in lam yakun tamrat hasawatin mimma. Kalau beliau tidak menemukan tamar, maka beliau berbuka puasa dengan meneguk meminum air atau berbuka puasa dengan air. Ini adalah contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW atau ketika beliau berbuka puasa. Maka kemudian pertanyaannya, kalau memang semisal kita berbuka puasa dengan selain kurma, seperti yang disampaikan hadis barusan, atau kita berbuka puasa dengan es campur, kolak, dan lain sebagainya itu, apakah tetap mendapatkan kesunahan dari Nabi Muhammad SAW? Memahami hadis barusan, ada pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Beliau memberikan penjelasan sedemikian. Innama syuri'al iftar bit tamri li'annahu hulwun. Disyariatkannya berpuasa dengan tamar, dengan kurma tadi itu li'annahu hulwun. Karena kurma itu memiliki rasa manis, bukan datiyah kurmanya. Karena ada rasa manis yang dikandung oleh kurma, maka disyariatkannya berbuka puasa dengan kurma. Wa kullu hulwin yuqawwil basarah alladhi yut'ifu bis-shaumi. Setiap sesuatu yang memiliki rasa manis, setiap sesuatu yang manis, maka ini akan memberikan kekuatan kepada pandangan mata kita yang seharian lemah karena kita berpuasa. Wa hadza ahsanu ma qila fil munasabah, illat manis yang ada di dalam kurma tadi itu dan bisa memberikan kekuatan kepada pandangan mata kita karena sudah seharian lemah sebab berpuasa adalah illat yang paling baik. Wa hadza ahsanu ma qila fil munasabah. Ini adalah illat yang paling baik. Ini adalah sebab yang paling baik. Ada juga yang mengatakan wa qila li annal hulwa yuwafiqul imana wa yaruqqul qalba. Ada pula yang mengatakan bahwa berbuka puasa dengan yang manis-manis itu atau sesuatu yang manis itu bisa sesuai dengan hati, cocok kepada iman kita, sesuai dengan keimanan kita. Wa yaruqul qalba, dan juga bisa melembutkan hati. Jadi sesuatu yang manis itu bisa melembutkan hati dan sesuai dengan iman. Wa idza kanatil illatu kaunuhu hulwan wal hulwu lahu dzalika at-ta'thir fayulhaqu bihil hulwiyatu kulluha qalahu Syaukani wa ghairuhu. Kalau memang illat disyariatkannya berbuka puasa dengan kurma tadi itu karena rasa manis yang ada dalam kurma, maka segala sesuatu yang manis, baik manis itu buatan seperti es campur, kolak, teh, dan lain sebagainya, atau manisnya memang manis asli seperti yang dikandung dalam buah-buahan itu, maka itu juga mendapatkan kesunahan. Fayul hakubih, diilhakkan, disamakan dengan kurma tadi. Kenapa? Karena memiliki rasa manis yang sama. Kurma
disyariatkannya karena memiliki rasa manis. Es teler, es campur, kita berbuka puasa dengannya pakai teh manis, pakai kolak, pakai buah-buahan juga mendapatkan kesunahan. Kenapa? Karena itu mengandung rasa manis. Rasa manis itu bisa menguatkan pandangan mata yang hilang selama 1 hari karena kita lemah sebab berpuasa tadi itu. Ilatnya adalah rasa manis yang dikandung di dalam kurma itu, bukan gatiah kurmanya. Maka kalau memang kita memahami apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ini, kita berbuka puasa dengan selain kurma, baik itu es teler campur yang memiliki rasa manis, maka ini hukumnya adalah boleh dan mendapatkan kesunahan. Karena ilatnya adalah hulwun, li'annahu hulwun. Karena memiliki rasa manis di dalam kurma itu. Begitu juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mubarakfuri tadi dalam Tuhfatul Ahwadi, juga disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, wa idza kanatil illatu kaunuhu hulwan wal hulwu lahu dzalika ta'thir fayulhaqu bih. Ini sama dengan apa yang disampaikan di dalam Tuhfatul Ahwadi oleh Imam Asy-Syaukani ini. Kalau ilatnya disyariatkannya berpuasa dengan kurma tadi itu karena rasa manis di dalamnya, maka rasa manis yang lain itu juga disamakan, fayulhaqu bih. Amma ma kana ashaddu minhu fil halawah fa bi fahwal khitab. Kalau memang ada sesuatu yang memiliki rasa manis yang lebih manis dari kurma, maka ulama menggunakan metode fahwal khitab. Fahwal khitab itu apa? Artinya fahwal khitab itu adalah kias yang mana yang disebut di dalam Al-Quran atau hadis itu, yang tidak disebut di dalam Al-Quran atau hadis itu lebih kuat daripada yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya kias fahwal khitab. Jadi kalau memang ada minuman atau makanan yang memiliki rasa manis lebih dari manisnya kurma, maka ini lebih dianjurkan fahwal khitab. Kalau memang wa makana musawiyan lahu, kalau rasa manis yang dikandung selain kurma itu sama derajatnya, sama manisnya dengan kurma, fabilah lil khitab. Maka ulama menggunakan metode lahnul khitab. Lahnul khitab apa? Ya sebaliknya fahwal khitab. Lahnul khitab itu adalah qiyas di mana yang tidak disebut di dalam Al-Quran dan hadis itu sama atau setara dengan yang disebut di dalam nas baik Al-Quran atau hadis itu. Intinya dari jawaban ini adalah bahwa ketika kita berbuka puasa dengan selain kurma yang memiliki rasa manis, baik manis asli atau buatan, itu tetap dianjurkan dan itu tetap mendapatkan kesunahan dari Nabi Muhammad SAW, karena beliau berbuka puasa dengan kurma itu karena ada rasa manis yang dikandung oleh kurma itu sendiri. Bahkan menurut ilmu kedokteran itu, rasa manis, kenapa kita disunahkan berbuka puasa dengan hal-hal yang manis? Karena memang dapat mengembalikan kesegaran tubuh yang hilang selama 1 hari berpuasa. Oleh karenanya tetap kita berbuka puasa dengan hal-hal yang manis, baik kurma atau yang lain yang memiliki sifat rasa manis tadi, tetap mendapatkan kesunahan. Tidak harus kurma, kolak juga, es teh juga, es teler juga, es campur juga, asalkan jangan berbuka puasa dengan saya yang manis ini, tetap tidak mendapatkan kesunahan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.